Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Nah, ayo kita semangat untuk belajar kembali dengan Ibu Selamat. Belajar tematik yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5. Nah, dalam pembelajaran 5 ada 2 muatan pelajaran yaitu SBDP dengan IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami untuk menghemat waktu. Nah, kamu sebelumnya mari kita belajar lebih lanjut ya. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Masih ingatkah kamu tentang padi itu? Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Nah, padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, tanaman yang lain, teh ya. Sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan, suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik ya. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, dari kedua tanaman itu tadi, yaitu tanaman padi dengan teh, apa kesimpulan yang bisa dapat kita buat? Nah, tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan ya. Tadi dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Nah, suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Nah, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dengan teh? Nah, padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Apakah keadaan alam, iklim dan bentuk
bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Iya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Iya, sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu sendiri, kualitas tanah, kondisi lingkungan yaitu suhu, cuaca atau hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali atau mencari informasi dari berbagai sumber, misalkan dari buku perpustakaan, dari internet, atau narasumber. Nah, hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, dan pola iklim, teknologi. Nah, dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Pertama tadi, suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis misalnya coklat memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 F, tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Ya. Kedua, air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar itu sebabnya pemeliharaan kelembapan tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembungaan dan penyerbukan. Ketiga, curah hujan memegang peran pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah
ke akar, dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya teman-temanmu telah membuat kolase. Nah, kita pada minggu yang lalu sudah mempelajari apa itu kolase. Yang kita pelajari kolase pada minggu yang lalu adalah dengan menggunakan bahan dari sumber daya alam. Sekarang pun kamu akan membuat atau mempelajari kolase lagi. Nah, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, sekarang ya, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang mau kita buat. Nah, dengarkan Ibu jelaskan ya. Nah, nanti di tugasmu pun membuat kolase pada pembelajaran 5 ini. Nah, buatlah suatu gambar dengan menggunakan sumber daya alam. Contohnya daun, ya, bisa biji-bijian, bisa. Nah, dengan gambar apapun yang kamu sukai dengan baik dan rapi. Mungkin kamu di kelas 3 sudah pernah membuat gambar kolase. Nah, sekarang pun kamu di kelas 4 akan membuat gambar kolase lagi dengan menggunakan sumber daya alam. Nah, dengan contoh-contoh yang Ibu sebutkan, bisa kamu buat nanti gambar kolase dengan menggunakan sumber daya alam. Misalnya dari daun, ya, bisa dari biji-bijian, bisa. Nah, bebas. Kerjakanlah tugasmu nanti dengan baik dan rapi. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita tematik pada hari ini. Semoga dengan penjelasan Ibu ini anak didik kami mengerti. Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat. Jaga kesehatan. Bye-bye.